Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti, yang tampaknya saat ini tensi politik udah mulai meningkat, suasananya juga udah memanas, walaupun di permukaan kayaknya biasa-biasa saja, tapi di bawah permukaan sepertinya udah sudah memanas ya, sudah mendidih ya teman-teman. Nah teman-teman, saat ini memang kan kalau dulu kutub tuh terbagi dua, satu sisi ada Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar, di sisi lain ada kemudian Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka, dan juga dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya. Dulu sepertinya memang dua sisi ya, karena yang di sisi lain adalah yang mengusung tentang keberlanjutan daripada program-program pembangunan yang sudah dimulai di era Presiden Joko Widodo. Jadi intinya yang sisi lain itu adalah yang memang didukung pemerintah, karena memang mengusung keberlanjutan daripada program-program pemerintahan yang memang sudah dimulai di era Presiden Joko Widodo. Kemudian di sisi lain ada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang mengusung ide perubahan ya, yang mengusung perubahan. Tampaknya dulu kalau memang solid di seberang, kayaknya yang pasangan Amin tampaknya juga pastinya akan susah ya teman-teman. Tapi di luar dugaan teman-teman, siapa yang kemudian menduga gitu kan, kalau kemudian yang dulu isunya antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu ada kemungkinan akan fusi atau bergabung gitu kan, perkembangannya kesininya malah kemudian terjadi gesekan semenjak kemudian Prabowo Subianto mengangkat Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres daripada menjadi pasangan daripada capres Prabowo Subianto, dan kemudian disusul dengan PDI Perjuangan yang menentukan Bapak Mahfud MD sebagai pasangannya Ganjar Pranowo. Nah tampaknya nggak cuma gesekan, tapi tampaknya saat ini udah mulai terjadi benturan ya teman-teman. Nah ini memang kondisinya tampaknya sudah mulai agak memanas ya teman-teman, walaupun mungkin di permukaan tidak tampak ya. Tapi di sisi sini, di sisi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, sekarang memang gempuran di media sosial pun sekarang mereda ya, nggak banyak pemberitaannya gitu kan, publikasinya juga nggak banyak gitu kan. Sementara di sisi lain sekarang memang sepertinya lagi berbenturan gitu kan, karena ini kan memang sepertinya kubunya terbelah ya, antara memang Ganjar Pranowo Mahfud MD dan kemudian Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka gitu kan, yang memang teman-teman juga memang udah tahu ya perjalanannya seperti apa gitu kan, yang kemudian menimbulkan benturan dari dua perahu yang memang sebetulnya dulu saya pikir satu nakoda, tapi ternyata sekarang nakodanya berbeda gitu kan. Dan sepertinya sudah terjadi benturan-benturan yang memang di permukaan nggak nampak, tapi sebetulnya sudah tensinya sudah sangat meningkat gitu kan. Nah sepertinya karena memang dua belah kubu ini kan yang memang digambarkan, yang satu memang didukung oleh Presiden Joko Widodo gitu kan, secara langsung ataupun nggak langsung, karena memang putra beliau menjadi kontestan itu menjadi pasangannya Prabowo Subianto gitu kan. Suka nggak suka ya, kurang lebihnya pasti ini ya teman-teman kita semua pemirsa juga tahu lah gitu kan. Nah ini sekarang juga dapatkan perlawanan ya dari kubu pengusung Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Ini gesekan-gesekan sudah terjadi, dan karena memang dua-duanya ini tampaknya sekarang kan memang sepertinya kan memang terpisah ya gitu kan, sepertinya dari kubu PDI Perjuangan dan beberapa partai koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD ini sepertinya secara nggak langsung kasat mata ya gitu kan, ini kan memang benturannya dengan keluarga Presiden Joko Widodo gitu kan, karena memang yang kita tahu semenjak
Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres daripada Prabowo Subianto, kemudian diikuti dengan Kaisang Pangarep yang juga menjadi ketua PSI untuk melakukan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, juga pada menantu Presiden Jokowi yang jadi wali kota di Medan juga Bobi Nasution juga melakukan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka gitu kan. Yang sampai sekarang juga sepertinya memang masih banyak tanda tanya, karena memang kan masih ada semacam kontroversi, karena memang seperti menantu Presiden Joko Widodo juga masih merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu pun juga status daripada Gibran Rakabuming Raka yang dulu juga merupakan kader pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan gambarannya itu sepertinya sekarang memang gesekannya antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Dan sebenarnya notabene dua-duanya dulu adalah satu kesatuan antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo, ini sangat identik ya. Presiden Joko Widodo otomatis juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga identik dengan Presiden Joko Widodo gitu kan. Yang saat ini malah terbelah ya, terpisah. Artinya memang dua belah pihak ketika mereka bergesekan, mereka udah pegang kartu semua gitu kan. Dan tampaknya juga mungkin nanti mulai buka-bukaan kartu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini sepertinya memberikan angin segar ya, memberikan opportunity ya, keberuntungan untuk pasangan Amin ya. Karena kemungkinan daripada kemudian ketika mereka semua saling buka-bukaan, akhirnya juga kelompok pemilih netral di negara kita ini ada ya, kelompok-kelompok pemilih netral, pemilih yang non simpatisan ya, non partisan gitu kan. Orang-orang netral seperti akademisi, intelektual, mahasiswa gitu kan. Pastinya ketika kemudian melihat buka-bukaan ketahuan lah nanti ininya. Karena kalau yang dibuka-buka pasti yang buruk-buruk teman-teman gitu kan. Artinya pemilih-pemilih ini kemungkinan akan mulai merilis berpikir ulang ya tentang pelabuhan pilihan mereka, kemana mereka akan melakukan pilihan mereka di Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Tentunya larinya kemana ya, nggak lain pastinya juga yang nggak banyak publikasi yang adem ayem, yaitu pasangan Amin gitu kan. Yang jelas-jelas kalau saya lihat ini gesekan antara dua perahu yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan yang satu adalah Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini sebetulnya sangat merugikan ya dari kedua belah pihak tersebut gitu kan. Yang jelas untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri pastinya juga akan mengalami terganggu lah konsentrasinya gitu kan. Sebetulnya konsentrasinya kan sebetulnya untuk menandingi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, tapi sekarang juga mereka mendapatkan kompetitor yang sangat lumayan berat ya, karena memang kemudian tampaknya memang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sepertinya juga berusaha untuk mencari simpatik ataupun mencari dukungan daripada pemilih-pemilih yang ada di Jawa Tengah gitu kan. Begitu juga Partai Serikat Indonesia atau PSI yang sekarang pimpinannya adalah Kaisang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, tentunya juga bergerak cepat gitu kan untuk mencari simpati gitu kan daripada relawan Presiden Joko Widodo. Yang notabene juga kalau dulu relawan Presiden Joko Widodo itu adalah identik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Nah, ini nggak bisa dinafikan karena memang kemudian yang jadi ketua PSI adalah putranya Presiden Joko Widodo. Begitupun juga pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini wakilnya ini putra langsung daripada Presiden Joko Widodo. Tentunya sedikit banyak mereka punya pengaruh lah gitu kan di pemilih di salah satu lumbung suaranya Partai Demokrasi Indonesia, yaitu di Jawa Tengah gitu kan. Walaupun mungkin efektivitasnya kita belum tahu, kepopuleran daripada putra Presiden Joko Widodo kalau di Jawa Tengah, tapi yang jelas mereka punya potensi gitu kan.
Yang sedangkan kita tahu sendiri Jawa Tengah ini adalah lumbung suara atau dibilang kandangnya banteng gitu kan. Tentunya fokus ataupun konsentrasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terganggu ya gitu kan. Yang jelas kemudian suara di seberang tampaknya juga akan terbelah, udah jelas sekali akan terbelah gitu kan. Sedangkan para pemilih netral, yang saya fokus pemilih netral itu orang-orang yang memang nggak simpatisan, nggak fanatik atau partisan gitu kan. Mereka sekarang juga mulai melihat kondisi-kondisi terakhir yang terjadi, karena memang pemberitaan di media sosial ini kadang-kadang luar biasa sekali ya. Dan sekarang setiap orang bisa nonton media sosial karena memang HP Android itu sudah terjangkau, bisa dibeli oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia gitu kan. Dan tanpa sadar kedua belah pihak yang sekarang ini kemudian bergesekan mulai buka kartu masing-masing ya gitu kan. Yang jelas sebetulnya itu efeknya negatif ya. Nah, untuk elektabilitas ataupun popularitasnya pasti akan berefek negatif kepada para pemilih-pemilih netral. Karena pemilih-pemilih netral ini pasti terpusatnya di kota-kota besar ya, para intelektual, kemudian para akademisi, mahasiswa gitu kan. Yang tampaknya pastinya mereka akan berpikir ulang kalau kemudian melihat banyak hal-hal keburukan gitu kan yang tampak saat ini gitu kan. Karena jelas kalau kemudian ada pihak yang bergesekan, mereka akan berusaha saling membuka, yang dibukanya pastinya yang keburukannya, bukan kebaikannya, walaupun juga pastinya kebaikannya juga banyak. Seperti kalau kita suami istri ataupun sepasang kekasih ataupun pacar, ketika mereka bertengkar gitu kan, pasti dua belah pihak akan mengeluarkan menceritakan tentang keburukan-keburukan daripada pasangannya gitu kan. Yang tentunya ini berefek negatif gitu kan, karena memang kondisi-kondisi tersebut menjadi tontonan daripada warga negara, seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Mereka lupa itu kadang ya. Ini kondisi-kondisi seperti ini tampaknya juga akan sangat menguntungkan pasangan Amin gitu kan, karena memang fokusnya para pemilih netral ya. Kalau pemilih fanatik, pemilih simpatisan ataupun partisan tentunya nggak akan terpengaruh, baik buruk ataupun apa namanya simpatisan gitu kan atau partisan pastinya nggak akan terpengaruh. Tapi pemilih yang netral pun saat ini itu banyak ya. Kalau saya lihat, kalau saya main ke pasar ataupun di kampung-kampung, kayak sini di warung kopi gitu kan, di warung angkringan, banyak yang orang mulai banyak memperbincangkan hal-hal tersebut ya. Mereka bercerita nih udah pada buka-bukaan seperti ini. Tampaknya mungkin mereka kemudian akan mulai berpikir ulang untuk melabuhkan pilihan mereka baik kepada pilpres ataupun di pilpres ataupun di pemilunya gitu kan. Dan ini tentunya kondisi ini sangat saya prihatinkan, tentunya akan sangat merugikan kedua belah pihak, baik dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ataupun juga pasangan Ganjar Pranowo Profesor Mahfud MD gitu kan. Yang tampak pula memang saat ini kan memang nggak cuman di pemberitaan tapi juga influencer kan memang juga banyak gitu kan. Influencer ini kan memang kemudian juga ya pengaruhnya sangat besar ya, karena memang mereka ini bekerjanya di media sosial, dan tampaknya media sosial itu mudah menjadi kebutuhan pokok daripada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia saat ini. Terlepas dari itu semua, tampaknya memang jalan Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar itu tampaknya semakin agak terbuka gitu kan. Karena kalau memang dulu saya kan memang salah satu fans ataupun pendukung Anies Baswedan ya. Sebelum berpasangan dengan Gus Muhaymin Iskandar, saya juga dulu berpikir kalaupun kemudian Anies Baswedan ini salah satu sosok yang paling ideal kalau menurut saya untuk memimpin bangsa Indonesia di ke depan gitu kan. Tapi saya lihat juga dari mana gitu kan, kalau kemudian ada berhadapannya dengan dua kekuatan besar ya, di situ ada Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Prabowo Subianto yang populer, begitu juga dengan Ganjar Pranowo yang populer. Gimana kalau dulu memang idenya sempat ada ide untuk penggabungan Ganjar Pranowo Prabowo Subianto ataupun Prabowo Subianto Ganjar Pranowo? Tampaknya peluang untuk menang itu kecil sekali gitu kan. Apalagi waktu itu koalisi perubahan itu nggak solid ya. Di situ ada salah satu partai yang memang kemudian memang tampaknya juga sepertinya memberikan tekanan untuk menaruh kader mereka menjadi pasangan cawapres daripada Anies Baswedan. Yang kalau saya lihat dulu saya sangat khawatir kalau itu dulu sampai terjadi, karena memang profil
cawapres tersebut kalau memang betul dipasangkan sama Anies Baswedan, profilnya itu udah terwakili gitu kan. Tapi kemudian dengan sangat langkah manuver yang sangat populer, yang sangat berani, dan memang betul-betul yang sangat cemerlang ketika menarik Gus Muhaimin Iskandar dari PKB yang notabene dulu itu di kubu seberang gitu kan, untuk menjadi pasangan Anies Baswedan. Dan kemudian diikuti dengan salah satu peserta daripada pengusung koalisi perubahan keluar ya gitu kan. Nah, ini sehat akhirnya kan, walaupun juga ramping, tapi kalau sehat tuh bagus ya teman-teman. Solid sekarang antara kemudian ada Nasdem, kemudian ada PKB, dan ada Partai Keadilan. Itu udah ketiga partainya sangat solid, dan pasangannya juga memang sangat solid antara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini saling menguatkan. Anies Baswedan sendiri kuat di Provinsi Banten, DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, di beberapa wilayah di Sumatera, dan juga di Sulawesi serta Kalimantan gitu kan. Sedangkan Gus Muhaimin Iskandar ini memiliki mesin politik yaitu PKB, dan merupakan putra ataupun ya warga Nahdliyin yang memang memiliki pengaruh yang sangat kuat di Jawa Timur. Dan kompetisi yang sebelumnya terjadi yang memang betul-betul penting adalah kompetisi di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini sendiri adalah salah satu pulau yang terpadat di Indonesia, bahkan even di seluruh dunia ya, pulau kawasan terpadat. Jadi ya kalau kita hitung-hitungan Anies Baswedan kemudian bisa memenangkan di Provinsi Banten, DKI Jakarta sama Jawa Barat, dan insya Allah di Jawa Timur gitu kan, dengan pengaruhnya Gus Muhaimin Iskandar yang memang sekarang juga tampak sekali ya gitu kan. Pastinya peluang kemenangan itu insya Allah semakin terbuka gitu kan. Yang dulu kalau saya pikir peluang Anies Baswedan ini sangat kecil sekali. Makanya dulu kalau saya bikin konten selalu meminta para penonton yang pemirsanya untuk nggak lupa memberikan doanya, untuk memberi kepada permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan perlindungan gitu kan, dan memberikan jalan kelancaran kepada Anies Baswedan. Dan itu tampak memang segalanya semakin ketara sekali ya jalannya ya menuju kemenangan gitu kan. Dulu juga saya nggak berpikir gitu kan, nggak masuk akal saya gimana kemudian putra Presiden Joko Widodo yang memang dulu karir politiknya juga memang dibesarkan gitu kan, diusahakan gitu kan, diasuh langsung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kemudian malah kemudian berseberangan gitu kan. Ini kita nggak tahu. Nah, itulah memang kadang-kadang ya jalan perjalanan politik memang banyak yang nggak bisa diduga sekarang. Tapi dengan kondisi-kondisi terakhir ini memang tampaknya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar semakin terbuka peluangnya. Dan memang langkah yang diambil oleh koalisi perubahan pun sekarang juga sangat tepat, memang dengan tidak langsung nyebur di konflik yang terjadi saat ini ya. Memang pas saat ini memang nggak banyak publikasi, nggak banyak pemberitaan daripada koalisi perubahan, dan itu memang langkah yang paling tepat ya, langkah yang paling betul gitu kan. Karena memang dengan berdiam saat ini memang ini nanti juga berusaha untuk mencari simpati atau limpahan daripada para pemilih-pemilih yang netral. Pemilih netral ini kan memang dipengaruhi oleh kondisi analisa dan kejadian-kejadian yang memang terakhir terjadi gitu kan. Saya berharap tetap ya berdoa kita semua sebagai supporter, sebagai warga negara Indonesia, mendukung siapapun yang menang nanti gitu kan, dan kita semua berdoa agar nanti proses Pilpres dan pemilu di 2024 nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar gitu kan, sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan pasangan presiden dan wakil presiden yang memang betul-betul bisa memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang akan menghadang bangsa kita di tahun 2024 ke sono. Karena memang saat ini dunia lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman. Ada perang di Timur Tengah, di Rusia, antara Rusia Ukraina, kemudian ada Palestina sama Israel. Sementara juga saat ini resesi ataupun krisis ekonomi udah melanda di beberapa negara di dunia ya gitu kan. Artinya itu memang tantangannya, siapapun yang akan jadi presiden ataupun wakil presiden di negara kita, tantangannya sangat berat dan membutuhkan dukungan dan bantuan, sokongan daripada rakyat dan warga negara Indonesia. Oke gitu teman-teman. Kalau ada analisa-analisa saya yang kemudian nggak cocok dengan teman-teman bisa
komen di sini. Ini sekedar obrolan santai menjelang malam gitu. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.